Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallahi wa fazal muttaqun. Liqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama tentu puji syukur dan kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah pada kita, mulai dari kita masih di dalam kandungan ibu kita, dalam proses penciptaan hingga hari ini. Nikmat Allah sesungguhnya tidak pernah putus dalam sedetik pun. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW atas perjuangan beliau, kerja keras beliau, cucuran keringat dan air mata beliau, antara kecintaannya terhadap umat, sehingga ajaran yang mulia ini bisa dirasakan bersama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, penting bagi diri kita untuk senantiasa memulai hidup kita dengan perasaan yang gembira. Penting bagi diri kita untuk memulai hari-hari kita, ya, setelah seharian beraktivitas, kemudian di malam hari kita beristirahat, kemudian bangun, maka penting bagi kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Memulai pagi, memulai hari dengan perasaan yang bersyukur, dengan perasaan yang berbahagia, sesungguhnya akan membawa hari kita pada hari itu, dalam satu hari ke depan sampai kita berangkat tidur lagi, beristirahat lagi, akan sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari keadaan sedih, gundah, resah, mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari perasaan pelit, bakhil, mengajarkan kita untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perasaan dari hutang, wa qahri rijal, dan
keterikatan kita ya, kepada orang lain. Artinya apa para jamaah? Kalau kita memaknai doa ini dengan perasaan sebaliknya, sesungguhnya kita sedang memohon kepada Allah agar diberikan rasa semangat dalam hari-hari kita, rasa bahagia, rasa gembira, ya, terbebas dari luka dan terbebas dari cengkeraman orang lain. Ini harus kita miliki sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin mengaku beriman, sebagai seorang muslim. Kita diberi julukan muslim, diberi julukan mukmin itu lantaran penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, mari kita paksa diri kita ini untuk bersemangat, paksa diri kita ini untuk berbahagia, bergembira sebagai hamba. Sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya kepentingan. Coba kalau kita menghambakan diri kepada manusia, tentu orang yang kita anggap mungkin atasan kita, kita anggap tuan kita, ada kepentingan dalam diri kita. Tapi Allah tidak punya kepentingan. Kita taat, Allah tidak bertambah kekuasaannya. Kita durhaka pun Allah tidak berkurang kekuasaan. Maka dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan ajaran Islam ini penting prinsip-prinsip penerapan ajaran ini penting untuk kita paham. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddu hadha din illa ghalabah, dan tidak akan mempersulit ya, agamanya. Seseorang itu tidak akan menang kalau kemudian dia berusaha dengan keras untuk menjadi seorang yang sempurna. Artinya apa? Dalam beramal itu fasad dulu kata Rasulullah. Ukurlah kemampuan, ukur saja. Sabdidu. Bersungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh artinya bukan berarti bekerja keras, banting tulang, bukan seperti itu. Tapi mengukur kemampuan. Ukur kemampuan diri, sesuaikan. Landasi dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kita bekerja, mencari ilmu, semuanya dilandasi niat karena apa? Pengabdian kita kepada Allah. Oh, saya hamba Allah. Sebagai manusia saya perlu memohon, meminta kepada Allah. Tapi tidak hanya doa itu harus saya ikhtiarkan. Kemampuan saya di sini saya akan bekerja. Jadi fasad gitu. Kalau bahasa Inggris itu mungkin yang paling pas artinya adalah determinasi. Punya maksud terukur. Wa qaribu, dan apa? Mendekatlah. Artinya apa? Seseorang itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, seseorang, terutama kita yang umatnya yang jauh, yang sudah terlampaui oleh umat-umat terdahulu para salafus saleh, tidak mungkin bisa
bisa melaksanakan ajaran itu secara sempurna. Melaksanakan sesuatu secara sempurna tidak bisa. Pasti ada celah sedikit. Waqaribu, maksimalkan, optimalkan sesuai dengan kemampuan. Maka kalau ada perintah misalnya hari ini kita menyongsong Idul Kurban, perintah berkurban, washolli lirabbika wanhar, sudah. Yang saya mampu sekian, sudah. Semangat saja, keluarkan yang kita mampu. Jangan merasa lemah, tapi juga jangan berlebihan. Keluarkan dengan berlebihan. Sunnah muakkad, sunnah muakkad tapi setahun sekali. Kalau kita tidak mau keluarkan, gimana? Sholli lirabbika wanhar, sholatlah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya sepanjang tahun kami sudah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurbannya setahun sekali. Sholatnya 5 kali sehari. Itu yang wajib. Dan setahun sekali kita anggap sunnah muakkad, kemudian tidak kita laksanakan. Maka dikemanakan ini perintah? Sudah semampunya. Mampu 200.000 keluarkan, mampu berapa? 500.000 keluar. Itu maksudnya fasad itu waqaribu, optimalkan. Maka kalau kita punya kemampuan 1 ekor sapi, keluarkan 1 ekor sapi. Kalau kita punya aset yang banyak dan mampu untuk 2 ekor sapi, keluarkan 2 ekor sapi. Allah yang paling tahu takarannya. Jangan sampai kita memiliki kemampuan berkorban 1 ekor sapi atau kambing, kemudian kita hanya mengeluarkan 500.000. Itu beragama. Fasad itu waqaribu. Disambung oleh Rasulullah, ikhlis ala ma yanfa'u. Maka bersemangatlah terhadap apa yang memberimu manfaat. Kalau sudah perintahnya Allah dan Rasulnya, pasti bermanfaat. Manfaat dunia, manfaat akhirat, pasti. Bersemangatlah. Semangat saja sudah. Kita ini kadang-kadang merasa eman, merasa sayang. Karena merasa apa yang kita pegang itu seolah-olah milik kita. Padahal kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kembali milik Allah, dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Uang sudah tahu kita ini milik Allah. Jangankan harta yang kita pegang, harta benda yang ada pada diri itu ibarat surat. Itu mungkin SHGB ya, surat hak guna bangunan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi bukan surat hak milik, bukan, karena sesungguhnya semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada hadis tadi, ikhlis ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa memberi manfaat, sehingga kita bersemangat berangkat bekerja semangat, belajar dengan semangat, ke masjid semangat, berkurban semangat, semua semangat, berangkat semangat, bertemu istri, bertemu saudara, bertemu teman, bertemu siapapun kita dalam keadaan semangat. Karena sesuatu yang positif akan melahirkan sesuatu yang baik. Kita tentu ingat bagaimana riwayat yang
menceritakan tentang seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian bertanya kepada ahlul ilmu, saya ingin bertobat, kira-kira tobat saya diterima? Apa yang dia katakan? Wah, berat, dosamu sudah terlalu berat. Apa dia salah? Tidak salah. Tapi cara menyampaikannya itu tidak basyir, tidak absyiru, tidak memberikan kabar gembira. Apa akibatnya? Dilengkapi jadi 100 orang. Tapi ahlul ilmu yang kedua punya cara yang menyampaikan, penyampaian yang lebih baik. Apa dosa saya diterima? Ya diterima. Apa yang sulit bagi Allah? Segala sesuatu yang mungkin di pikiran kita sulit untuk dikerjakan, sulit untuk terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Di mata Allah semuanya mungkin, semuanya mudah. Oleh sebab itu dekat kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'u wala ta'jiz. Dan jangan merasa lemah. Kalau dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kita mungkin masih ingat apa yang namanya elan kita, daya hidup. Daya hidup, daya juangnya harus tinggi. Umat Islam kalau lomba-lomba akan menjadi santapan bagi umat-umat yang lain. Dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak. Kita gembirakan, kita bahagiakan anak-anak. Bagaimana caranya? Banyak belajar, banyak mengetahui. Itulah pentingnya taklim, ya. Majelis taklim, pengajian. Itulah pentingnya pengajian. Jangan cuma hanya rahmat Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai hamba Allah, Abdullah, merasa sedih, merasa lemah. Jangan sampai ada rasa lemah, rasa sedih. Kita upayakan diri kita untuk selalu bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagi diri kita. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan saja. Tapi yang bermanfaat, ayo sudah semangat. 1 bulan ke depan ada momen Idul Adha, Idul Kurban, momen mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada puasa Arafah, ada Yaumul Nahr, ya, hari menyembelih 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita sok-sok kita hadapi dengan semangat, termasuk bersemangat untuk berkurban. Niatnya apa? Bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan membawa semangat bahwasanya sekali lagi hamba Allah wajib menanamkan dalam hatinya rasa semangat, rasa optimis, daya juang yang tinggi, sekaligus kepatuhan dan kepasrahan yang tinggi, yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
yang sebenar-benarnya, bahwa sebagai seorang hamba kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Sebagai khalifah di muka bumi, tentu kita harus memaksimalkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan di dunia dan di akhirat.